Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan, Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita resiko menyampaikan kebenaran. Sebagai umat, sebagai orang percaya, harus kita menyadari bahwa lain kali ada resiko yang harus saudara dan saya tanggung dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada juga resiko yang positif yang dimana orang menerimanya dengan sukacita, dengan kegirangan, sehingga akhirnya mengubah hidup mereka, memperbaharui hidup mereka. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ada juga resiko yang negatif yang kita jumpai, yang kita alami karena kita menyampaikan suatu kebenaran. Sama dalam konteks nats ayat ini kita bicara bagaimana ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan suatu kebenaran, menegur Herodes karena memperistri Herodias. Akhirnya konsekuensinya, resikonya adalah dia harus dipenjara, bahkan sampai berujung kepada kematian. Itu adalah bagian dari resiko dalam menyampaikan suatu kebenaran, sehingga ada yang sampai mengalami kematian karena menyampaikan kebenaran, maka kita menyebut mereka sebagai orang yang martir. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari, kita juga sering kali menjumpai ada resiko dalam menyampaikan kebenaran. Lain kali orang tidak menyenangi kita, lain kali orang tidak suka dengan kita, hanya oleh karena menyampaikan suatu kebenaran. Kalau situasi seperti itu, kalau realitanya seperti itu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana kita menyikapinya ketika kita menyadari bahwa ada resiko dalam menyampaikan suatu kebenaran, baik resiko yang positif tapi juga yang negatif. Nah, hari ini kita bicara secara khusus resiko yang negatif itu, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ada dua hal penting ketika kita menyadari bahwa ada resiko menyampaikan kebenaran. Yang pertama, kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Artinya bahwa resiko apapun tidak bisa menghambat kita, tidak bisa menghalangi kita untuk terus dan tetap menyampaikan kebenaran. Ketika kehidupan Yesus juga, dia mengalami itu. Ketika dia menyampaikan kebenaran-kebenaran juga tidak disenangi oleh para ahli-ahli Taurat maupun ahli-ahli Farisi. Tapi sekalipun mereka tidak menyenangi, tetap Yesus tetap menyampaikan kebenaran itu. Demikian juga kita bersikap ketika kita menyadari bahwa ada risiko menyampaikan kebenaran. Kita dituntut yang pertama, kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Kita harus tetap memberitakan kebenaran. Secara khusus dalam hal ini adalah kebenaran firman. Karena kita percaya sesuai dengan kata seorang raja yang paling berhikmat, namanya Salomo, bahwa kebenaran itu meninggikan derajat bangsa.
tetapi dosa itu noda bangsa. Firman Allah berkata, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk menyampaikan firman yang adalah kebenaran itu. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa katakanlah yang benar sekalipun pahit kedengarannya. Makanya kita harus tetap menyampaikan kebenaran apapun resiko yang harus kita alami. Kalau terpaksanya orang tidak menyenangi kita, tidak apa-apa. Yang penting kebenaran disampaikan. Kalaupun terpaksanya orang tidak mau mengundang kita lagi untuk berkhotbah menyampaikan kebenaran, tidak apa-apa. Yang penting kebenaran harus tetap disampaikan, apapun resiko ataupun konsekuensinya. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa ada resiko dalam menyampaikan kebenaran, maka yang kedua kita harus siap menghadapi resiko itu. Apapun kalau kita dibombe orang, ya tidak apa-apa. Kita harus siap. Bahkan kalau kita harus mengalami nasib seperti Yohanes Pembaptis, kita pun harus siap. Jadi resiko menyampaikan kebenaran, apapun resiko itu, kita harus siap menghadapi resiko itu. Jangan sampai karena resiko dan akhirnya kita kendor. Jangan sampai karena kita menyadari, melihat bahwa ada risiko dan akhirnya kita tidak lagi menyampaikan kebenaran itu. Kita harus siap menghadapi risiko. Jangan sampai karena resiko kita memberitakan kebenaran, orang tidak senang dengan kita, orang tidak mau mengundang kita lagi, dan akhirnya kita mulai kendor dalam menyampaikan kebenaran. Tidak boleh hal itu terjadi. Bagaimanapun juga sebagai umat kita harus siap menghadapi resiko. Jangan sampai kita putus asa, kecewa dan frustasi karena kita mengalami resiko dari menyampaikan suatu kebenaran. Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena itu sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Kita harus siap menghadapi resiko dari penyampaian kebenaran itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami resiko menyampaikan kebenaran. Kami harus tetap menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Dan kami harus siap menghadapi resiko apapun yang harus kami alami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.